pandemi yang tak kunjung usai, belajar dari rumah membuatku kebingungan untuk memahami sebuah materi. Materi kali ini yang aku belum bisa pahami yaitu struktur teks fabel. Lalu aku harus bertanya kepada siapa ya? Oh iya, aku ingin meminta bantuan saja kepada Kak Ropiah. Hai Kak Ropiah, apakah Kak Ropiah bisa membantu menjelaskan apa itu struktur teks fabel? Sejak kecil, kita sudah sering mendengar cerita atau dongeng dengan berbagai macam hewan sebagai tokohnya. Contohnya yaitu kancil dengan buaya, kelinci dengan kura-kura, dan masih banyak lagi contohnya. Dan contoh-contoh tersebut itu termasuk ke dalam fabel. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa itu teks fabel? Jadi, teks fabel yaitu cerita pendek yang menggambarkan watak manusia yang diibaratkan sebagai binatang. Sebelum menulis teks fabel, ada baiknya kita mengetahui dan memahami struktur teks fabel. Yuk kita simak penjelasannya. Seperti teks-teks lainnya, fabel juga memiliki struktur sendiri. Fabel dimulai dari orientasi, mengarah kepada komplikasi, dan berlanjut kepada resolusi dan koda. Struktur teks fabel yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan struktur yang pertama bagian awal suatu cerita. Dan pada bagian ini terdapat latar tokoh, latar tempat, dan yang terakhir itu latar waktu. Setelah kalian mengetahui siapa saja yang terlibat pada teks tersebut, dan di mana saja cerita tersebut. Kemudian struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi yaitu konflik atau permasalahan pada cerita tersebut antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Biasanya komplikasi ini terjadi karena salah satu kepribadian pada tokoh tersebut. Struktur teks yang ketiga yaitu resolusi, di mana masalah yang terjadi pada komplikasi ini diselesaikan pada struktur resolusi. Teks fabel kemudian ditutup dengan koda. Nah, koda tersebut merupakan struktur yang terakhir pada teks fabel. Koda itu merupakan perubahan perilaku atau perubahan lainnya pada tokoh tersebut. Dan pelajaran apa saja yang telah kita dapat dari teks tersebut. Nah, itu dia materi tentang struktur teks fabel. Selanjutnya, Kak Ropiah akan memberikan contoh teks fabel yang berjudul Kancil yang Cerdik dengan Kura-kura. Yuk, difahami ya. Itu dia cerita tentang Kancil dan Kura-kura. Yang terakhir, Kak Ropiah akan memberikan tugas kepada Fai dan teman-teman. Pada bagian manakah paragraf yang memiliki orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda? Kemudian, diskusikan dengan teman-teman
sebagai tugas kelompok. Wah, tidak terasa ya. Sudah saatnya Kak Ropiah pamit. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.